terkait perusahaan Pak yang sesuai statement Walhi Pak, yang 7 perusahaan diduga pemicu banjir Pak. Tanggapannya Pak? Tanggapan dari curhat warga soal adanya penebangan hutan di hulu sana Pak. Bagaimana tanggapan kita Pak? Nanti kita akan koordinasi dengan Kementerian Teknis. Udah aman Pak. Udah. Mike, coba di asesmen lagi di mana tadi licinnya. Oh. Cuma kasih tahu ya, fokus ke jalan. Jangan karena tadi bercanda, jatuh dia. Ini rumah nenek itu tadi. Udah turun kanan Pak. Menteri. Alat berat ya, iya Pak. Biar tangga Pak, bencana ini. Alat berat kurang, iya Pak. Kondisi banjir pagi Pak, masih setinggi dulu di jam 11 siang sudah masuk Pak. Jadi yang aliran air ini Pak Menteri inilah jadi sungai aliran baru. Antara jembatan yang tidak punya ke sana. Penyeberangan masyarakat masih.
Assalamualaikum. Kita gimana lewatnya Kak? Maaf ya. Ini Pak Kadesnya. Ibu mana ibu? Udah. Mana. Ada pamul sama Pak Rahmat. Mari silakan Pak. Mundur lagi ya. Bang Bro, handphone. Itu udah Jembatannya itu Pak. rumah di sini. Kami yang terjebak. Terjebak. Kami liburkan Pak Menteri kalau rencana. Kami liburkan Pak. Rumah sekarang untuk semua. Mundur. Enggak ada lagi Pak. Habis ini. Sawah. Rumah enggak ada. Enggak pernah sini Bapak ada. Dari sana tarik tuh. Kayu Pak. Kayu Pak. Dari timur aku ini Pak. Dari timur. Bang Lensa Bang. Tidak ada tinggal di sini. Tidak ada lagi Pak. Saya lihat kayu-kayunya besar sekali. Ya Allah, tengoklah Pak. Saya yuk. Ayo kita keluar yuk biar nggak panas. Geser dulu. Tidak ada lainnya. Pekerja kami di kampung ini hanya sebagai petani, tapi semua sudah mati dibuat oleh arus air dengan kayu-kayu yang besar. Bahkan padi yang sudah kami tanam menjadi sudah pasir semua Pak. Gitu. Ini Pak, ini tidak pernah ini menjadi jalur air, sekarang menjadi jalur air karena besarnya air. Bahkan melebihi saya rasa itu yang tidak pernah saya lihat di desa ini. Saya tidak pernah mengalami seperti ini. Baru ini umur saya 30 tahun. Jadi di sini kejadian ini Pak melebihi saya rasa dari tsunami tahun. Bahkan rumah yang begitu kokoh bisa hancur buat kayu-kayu itu Pak. Jadi Pak, ini kampung kami sekarang Pak. Kepada Bapak, kemana kami saat ini akan tinggal? Begitu kami, karena kami ada 200 lebih kakak penduduk di desa Garoga. 200 Garoga. Jadi kami Pak sangat berharap sekali kepada Bapak pemerintah, baik itu Bapak Presiden, Bapak Menteri dan lain sebagainya. Kami berharap sekali untuk memberikan bantuan kepada kami Pak. Apapun itu jenisnya Pak, kami itu terima. Karena untuk
mengembalikan suasana kampung kami kembali, Pak. Karena manapun Nanti kita selesaikan dulu yang penting evakuasi dulu tangga bencana dulu selesai baru kita mulai masuk konstruksi. Jadi kita pastikan dulu, kita cari dulu saudara-saudara kita yang kemarin dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam bencana, mudah-mudahan kita dapatkan dulu. Setelah itu baru kita masuk konstruksi. Ini listrik juga lagi masih belum stabil. Nah, kita pastikan lagi listrik, terus BBM juga yang belum stabil, jadi kita pastikan dulu. Karena terputus semua di infrastruktur untuk mobilisasi. Di listrik ini baik di sini Aceh, saya sudah tadi dari Aceh, tapi insya Allah listrik ini mungkin terutama ada Pak Birut PLN untuk pengungsi-pengungsi yang rendah kami sediakan, jadi sediakan jam sendiri biar malam jangan sampai gelap. Jadi kami ini Pak, kami baru saja melakukan komunikasi yang di malam ini sudah bisa. Mohon maaf sekali Bapak. Ya, Ashari berusaha bersama-sama. Karena kita kan mengungsi bersaudara Pak. Buatkan satu hamparan, buatkan tenda 245 biar mereka bisa dikirim aja dari sini. Desa di luar sana. Ya, kita kirimkan tenda semacam sementara aja, tenda sementara ke satu rumah, kita buat satu tenda supaya bisa. Terus mana perusahaan, kepala perusahaan itu sama perusahaan kita kepala perusahaan siapa? Iya, Pak Mul Presiden. Mul. Baik, Pak. Ini kan sementara. Baik, Pak. Supaya kayu-kayu yang di sini dibersihkan. Dibuat dulu di sana. Ya. Terus yang kedua, kamu siapkan satu hamparan di mana kita bangunkan tenda. Nanti 240 tenda. Nanti kita kirim ke Jakarta. Setiap tenda itu satu rumah. Kamu buatkan satu hamparannya, terus buatkan pencegahannya. Karena transisi begitu mulai persiapan mulai sekarang. Siap ada desa. Saya coba. Apalagi yang dibutuhkan sih? Tenda oke, saya sudah minta kepada teman-teman perusahaan biar bikinkan satu hamparan supaya taruh tenda per rumah, satu tenda karena ini kan teman-teman ada di sini. Apalagi selain itu tenda beras di sini ada perbanyak aja perbanyak supply. Kami nanti kerahkan Pak dari Yayasan Baitul Mal PLN juga kami kerahkan tiga dan membantu. Kita pastikan di sini akan tersedia. Ya, pastikan. Ya. Beras, makanan dipastikan. Ya. Terus buat alat untuk ngambil, terus buat hamparan. Nanti tendanya nanti urusan saya sama Pak Dirjen. Cari tenda untuk satu rumah satu tenda.
biar tidak lagi tinggal di rumah dulu yang sementara kan. Iya Pak. Bupati nanti kita cari lokasi yang Oke, ya, kita koordinasi. Luarnya mumpungan di sini. Hayati Siregar. Nur Hayati Siregar. Abang nanti siapa? Ashari Dali Monte. apalagi Pak Kepala Desa. Ini Pak, kami kan selama ini Pak di kampung ini 100 tahun Pak. Ada perang sesuai yang disampaikan tadi. Kami perlu Pak kepastian gimana kami ke depannya Pak. Ke depan kami nggak ada lagi Pak 54 hektar Pak. Sudah siap tanam, sudah ditanam di minggu yang lewat Pak. Sesuai dengan program Pak Prabowo, tanam tanam sudah kami laksanakan. Kami nggak bisa kemana-mana Pak. Tung sawit di sini Pak. Jadi kami dari warga Pak mohon kepada Bapak sebagai Bapak Menteri Kehutanan tolong diusut SDM. dari bagaimana ini. Jadi kami mohon dari warga Bapak usut dulu ini kenapa bisa terjadi. Kayu itu besarnya datang dari mana? Itu Pak. Itu ada kan ini enggak sudah dipotong-potong. Sudah dipotong semua kan. Kalau yang longsor kan ada kan daunnya. Kan gitu. Ini enggak. Ini tangan. Satu lagi Pak Menteri, ini kan wakil saya ini kur Pak. Jadi gimana ini masyarakat saya ini bayar kur sementara lahan kami sudah tidak ada lagi Pak. Pekerjaan kami tidak ada lagi Pak. Sementara kami menjampur hanya untuk ke petani dan setelah panen kami cicil Pak. Berapa pinjamannya per kakak? Ya itu tergantung ada yang Pak 10 juta dan 20 juta Pak per orang Pak. Orang. Iya. Totalnya berapa? Totalnya belum saya tahu Pak karena belum sempat Pak. Diinventarisir aja. Ada nggak 200 orang? Iya Pak. Ada nggak? Kalau satu orang 10 juta ada berapa banyak orang? Nanti begini Pak Kades, Pak Kades buat daftar ke sebagai wakil. Siap kan? Pengen khusus. Baik. Ya Bapak tulis aja. Bapak tidak usah bikin semua. Namanya Pak Yang penting desa Bapak dulu. Tur Bapak. Ada naron Mason begitu. Nanti kasih ke pewakil. Kalau mulai deh. Ya, tenang. Penting Bapak pikir keselamatan ini semua. Ya, kalau kurnya Iya, aman. bisa lakukan sebulan ya. Biar kelihatan gambarnya. Nanti saya siapkan tendanya langsung dari Jakarta. Udah Pak, hanya 2 aja. Sudah cukup. Kalau bisa pas kami begitu lampu nyala, udah mulai. Udah mulai ya. Bang, madep sini Bang. Geser dulu, geser dulu. Bapak, maaf Pak, agak mundur sedikit Bapak. Sudah? Ayo Bang. Rolling. 1, 2. Izin Bapak 1, 2, 3. 1, 2, 3. Teman-teman udah? 1, 2, 3. Baik. Ya. Nih. Ya. Ya, udah. Cukup. Baik, cukup ya. Oke. Baik, Kita di depannya. Bang, kita di depan aja Bang. salam shalom. Bang, kita di depan. Mobil semua. Saya dibuka dia paling dalam. Saya diceritakan Bapak Presiden Prabowo untuk datang ke sini. Bapak Presiden Prabowo salam Bapak Ibu semua. Mohon maaf kemarin seperti update. Terus saya yang diperintahkan tadi ke Aceh, ke Brian, terus ke sini. Malam ini saya nginap di sini, besok saya ke Padang. Nah, saya sudah mendengar apa yang disampaikan Bapak Kepala Desa tadi. Bapak Kepala Desa meminta agar bikin tenda, 250 tenda. Saya mulai minggu depan, hari Senin, langsung kami mengerahkan tendanya ke sini. Saya juga sudah meminta kepada pihak perusahaan yang di bidang SDM untuk bersihin semua ini kayu-kayu pakai alat yang dari perusahaan tambang supaya bisa kita bersihin semua. Yang ketiga,
saya bersama keluarga dan pemerintah dari SDM mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya saudara-saudara kita yang kemarin kena musibah. Kita doakan semoga diterima di sisi Allah yang paling mulia. Kepada seluruh keluarga saya di sini, Bapak Ibu semua, kami doakan semoga selalu diberikan ketabahan, kekuatan dan kesehatan dalam menghadapi ini semua. Amin, amin. Bapak Ibu semua, saya mohon maaf tidak bisa lama. Nek. Bang, arah sana bang. Situ bakalan gelap, belakangnya gelap, belakangnya gelap. Aduh, gimana sih? Pak Menteri. Pak Menteri, izin Pak Menteri, dikit Pak Menteri. Gelap, jangan di situ, tahan sini aja. Pak Menteri. Anda ketum. Aman Bang? Aman. Cek sound dah. Siap. Siap. Bentar. Ayo pendamping. Pak Bahlil, bagaimana Pak kunjungan hari ini Pak melihat hancurnya desa ini Pak? Ya, saya pertama mengucapkan turut berduka cita atas saudara-saudara kita yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala lewat bencana ini. Kita doakan semoga semua keluarga yang ada di sini diberikan kekuatan, ketabahan, umur panjang dalam menghadapi cobaan. Kita semua merasakan kejadian ini. Yang kedua, ini adalah tempat yang paling berat bencananya ya. Mana Pak Bupati tadi ya, dampaknya Desa paling terdampak, Pak. terisolir sekali. Jadi saya, kehadiran saya di sini sekaligus memastikan apa yang harus kita lakukan. Maka yang pertama adalah saya meminta kepada sahabat saya, Pak Junaidi, ini kebetulan ada perusahaan yang bergerak di sini untuk mulai besok membersihkan semua kayu-kayu yang ada di sini. Selesaikan supaya bersih. Yang kedua, tadi saya mendapatkan aspirasi dari kepala desa 240 kakak yang meminta agar ada tenda. Maka kita mulai minggu depan begitu jalan aksesnya masuk, kita mulai mengirim tenda untuk satu tenda satu kakak supaya mereka bisa sementara transit di situ. Sambil kita melakukan perkembangan pasca pemulihan ini. Ada juga aspirasi dari masyarakat tentang kur mereka, karena ini kan kasihan masyarakat petani semua sudah mau siap panen, tiba-tiba banjir, mereka nggak bisa panen, ada kredit. Saya udah sampai kepada Pak Bupati sama Wakil Bupati, itu kita menjadi bagian tanggung jawab bareng-bareng untuk kita cari solusinya. Jangan lagi kita memberikan mereka berat, kita cari solusinya baik-baik. Pak, terkait permasalahan BBM dan listrik di sini Pak, di sini sekarang sulit BBM Pak. Apa kemudian tindak lanjut dari pihak kementerian untuk mengatasi itu Pak? Yang pertama menyangkut BBM, secara stok di wilayah Sumatera, khususnya Sumut, itu cukup. Nggak ada cukup Pak, di sini kosong Pak. Entar dulu. Tetapi untuk di kabupaten ini nggak bisa masuk karena jalannya terputus. Kita sekarang lagi memikirkan untuk memobilisasi untuk masuk. Mobilisasi ini ada dua. Satu adalah jalan yang tikus. Yang berikutnya juga adalah kita lagi memikirkan untuk pakai cara lain. Itu untuk menyangkut stok. Tetapi sekarang kita lagi membuka agar barcode yang selama ini menjadi sortir bagi SPBU, sejak tadi pagi sudah kami membuat aturan untuk direlaksasi untuk tidak lagi memakai barcode. Silakan aja masuk.
Yang penting untuk di wilayah bencana yaitu di Aceh, kemudian di wilayah Sumut, sama Sumatera Barat. LPG pun demikian. Memang ini jadi LPG-nya sekarang ada sudah di pusat-pusat kota. Di bawah kesininya yang memang kita lagi cari alternatif. Ada di Rut Pertamina bersama-sama saya, sekaligus untuk mengecek semuanya. Menyangkut listrik, mana di Rut PLN tadi? Listrik, kita tahu bahwa ada sekitar beberapa gardu-gardu kita yang memang kena masalah, dan juga ada beberapa tower-tower kita yang hancur. Sekarang ini kita memakai tiang yang untuk tekanan rendah, hanya tegangan rendah untuk bisa menyaluri dulu listriknya, sambil kita memperbaiki tower-tower yang ada. Tegangan tinggi yang disampaikan oleh Pak Dirut PLN akan bisa selesai insya Allah di hari Jumat, maksimal hari Sabtu. Kita doakan semoga cuacanya baik. Kalau ini bisa clear, maka ini sama dengan di Aceh, di apa tadi kabupaten? Biren. Itu memang kondisi kita sekarang adalah jalan yang nggak bisa tembus dulu. Kalau ini sudah tembus, ini insya Allah bisa kita melakukan percepatan. Pak, penegasan saja Pak, berarti di kabupaten ini targetnya kapan Pak untuk bisa normal kembali akses untuk BBM-nya Pak? Karena antriannya bisa sampai 3 hari Pak, mengantri Pak. Ini sudah 5 hari nggak ada BBM Pak? Ya. Jauhnya gini, kalau jalannya sudah bisa masuk, selama ini kan di sini kan pakai jalan darat, penyalurannya. Kalau jalan daratnya itu sudah normal, mudah-mudahan kita doakan PU juga bisa sama-sama dengan kita untuk menyelesaikan jalannya, itu pasti longgar seperti semula. Tapi jalur tikus itu akan dimaksimalkan ya Pak? Akan dimaksimalkan karena tidak ada cara lain. Kalau tidak kita pakai jalan tikus, mau pakai jalur apa lagi? Jadi semua potensi yang punya peluang untuk bisa kita adakan, kita lakukan. Ya. Pak, terkait perusahaan Pak yang sesuai statement Walhi Pak, yang 7 perusahaan diduga pemicu banjir Pak. Tanggapannya Pak? Tanggapan dari curhat warga soal adanya penebangan hutan di hulu sana Pak, bagaimana tanggapan kita Pak? Nanti kita akan koordinasi dengan Kementerian Teknis. Urusan kebun, urusan kehutanan, itu kan ada Kementerian Teknis. Nanti saya pulang dari sini, saya akan koordinasi. Pak, tanggapannya gimana sih Pak? Ini kan Bapak kan pernah berstatement bahwa memang sumber daya alam kita harus dimaksimalkan. Tapi kalau dimaksimalkan mengundang bencana alam seperti ini gimana Pak? Dimaksimalkan itu dengan kita memperhatikan AMDAL. Kaidah-kaidah lingkungan harus menjadi prioritas dalam rangka menjalankan aktivitas usaha. Nah, dengan kejadian ini, maka kita harus melakukan evaluasi untuk pengetatan terhadap proses usaha yang berdampak pada lingkungan. Berarti ada yang nggak beres ya Pak di sini Pak kalau ngeliatnya gitu Pak? Nanti kita lihat, kita evaluasi ya. Oke, Makasih Pak Menteri. Makasih Pak Menteri. Makasih Kanda. Kata hari ini. Halo. Bang, lalu kabur dia sama satu mobil. Ini kan satu mobil ini. Enggak, beda. Beda telenepek kan? Beda tepek. Bu, ya ada Bang. Kasih perdim. Hai, jawabnya tay. Kanda Bahlil. Adinda. Jadi orang ini ada tambahan lagi dari PLN sama SKK Migas. Oh iya. Bisa terhitungnya enggak semua orang itu namanya trauma, tapi masih ada rasa trauma. Nah, jadi permintaan sebagian dari desa kami ini desa ini harus dikembalikan. Kami 245 kakak, kami akan kemana kan itu? Gak mungkin kami tinggal ke kampung orang lain itu. Nah, ini gak mungkin kami tinggalkan, ini adalah tanah kelahiran kami gitu. Jadi kami pun ingin diusutkan ini dari mana asal usul kayu-kayu besarnya. Karena mungkin di sini pernahnya banjir tapi tidak separah ini kan gitu.
banjirnya itu paling selutut gitu, masih bisa dilewati, akses jalan masih bisa dilewat. Tapi ini kami meyakinkan ini mungkin ada pengundulan gunung, kami yang tidak tahu. Kami tidak tahu namanya perusahaan apa, kami tidak tahu. Nanti kami salah ngomong apa. Informasinya pengundulan itu untuk lahan apa, Bang? Katanya itu untuk lahan penanaman sawit gitu. Plasma, Bang. Saya tidak tahu itu PT apa, yang penting itu ada di apa namanya di gunung sana, kami nggak tahu. Infonya itu, Bang? Kapan infonya itu, Bang? Infonya itu setelah kejadiannya, Anda ketum. Aman bang? Aman. Cek sound dah. Siap. Siap. Bentar. Ayo dampingi pendamping. Pak Bahlil, bagaimana Pak kunjungan hari ini Pak melihat hancurnya desa ini Pak? Ya, saya pertama mengucapkan turut berduka atas saudara-saudara kita yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala lewat bencana ini. Kita doakan semoga semua keluarga yang ada di sini diberikan kekuatan, ketabahan, umur panjang dalam menghadapi cobaan. Kita semua merasakan kejadian ini. Yang kedua, ini adalah tempat yang paling berat bencananya ya. Mana Pak Bupati tadi ya, dampaknya paling Desa paling terdampak, Pak. terisolir sekali. Jadi saya kehadiran saya di sini sekaligus memastikan apa yang harus kita lakukan. Maka yang pertama adalah saya meminta kepada sahabat saya Pak Junaidi, ini kebetulan ada perusahaan yang bergerak di sini untuk mulai besok membersihkan semua kayu-kayu yang ada di sini. Selesaikan supaya bersih. Yang kedua, tadi saya mendapatkan aspirasi dari kepala desa 240 kakak yang meminta agar ada tenda. Maka kita mulai minggu depan begitu jalan aksesnya masuk, kita mulai mengirim tenda untuk satu tenda satu kakak supaya mereka bisa sementara transit di situ. Sambil kita melakukan perkembangan pasca pemulihan ini. Ada juga aspirasi dari masyarakat tentang kur mereka, karena ini kan kasihan masyarakat petani semua sudah mau siap panen, tiba-tiba banjir, mereka nggak bisa panen, ada kredit. Saya udah sampaikan kepada Pak Bupati sama Wakil Bupati, itu kita menjadi bagian tanggung jawab bareng-bareng untuk kita cari solusinya. Jangan lagi kita memberikan mereka berat, kita cari solusinya baik-baik. Pak, terkait permasalahan BBM dan listrik di sini Pak, di sini sekarang sulit BBM Pak. Apa kemudian tindak lanjut dari pihak kementerian untuk mengatasi itu Pak? Yang pertama menyangkut BBM, secara stok di wilayah Sumatera, khususnya Sumut, itu cukup. Nggak ada cukup Pak, di sini kosong Pak. Entar dulu. Tetapi untuk di kabupaten ini nggak bisa masuk karena jalannya terputus. Kita sekarang lagi memikirkan untuk memobilisasi untuk masuk. Mobilisasi ini ada dua. Satu adalah jalan yang tikus. Yang berikutnya juga adalah kita lagi memikirkan untuk pakai cara lain. Itu untuk menyangkut stok. Tetapi sekarang kita lagi membuka agar barcode yang selama ini menjadi sortir bagi SPBU, sejak tadi pagi sudah kami membuat aturan untuk direlaksasi untuk tidak lagi memakai barcode. Silakan aja masuk. Yang penting untuk di wilayah bencana yaitu di Aceh, kemudian di wilayah Sumut sama Sumatera Barat. LPG pun demikian. Memang ini jadi LPG-nya sekarang ada sudah di pusat-pusat kota. Dibawa ke sininya yang memang kita lagi cari alternatif. Ada di Rut Pertamina bersama-sama saya sekaligus untuk mengecek semuanya. Menyangkut listrik, mana di Rut PLN tadi? Listrik, kita tahu bahwa ada sekitar beberapa gardu-gardu kita yang memang kena masalah, dan juga ada beberapa tower-tower kita yang hancur. Sekarang ini kita memakai tiang yang untuk tekanan rendah, hanya tegangan rendah untuk bisa menyaluri dulu listriknya, sambil kita memperbaiki tower-tower yang ada. Tegangan tinggi yang disampaikan oleh Pak Dirut PLN akan bisa selesai insya Allah di hari Jumat, maksimal hari Sabtu. Kita doakan semoga cuacanya baik. Kalau ini bisa clear, maka ini sama dengan di Aceh.
di apa tadi kabupaten? Biren. Itu memang kondisi kita sekarang adalah jalan yang nggak bisa tembus dulu. Kalau ini sudah tembus, ini insya Allah bisa kita melakukan percepatan. Pak, penegasan saja Pak, berarti di kabupaten ini targetnya kapan Pak untuk bisa normal kembali akses untuk BBM-nya Pak? Karena antriannya bisa sampai 3 hari Pak, mengantri Pak. Oh, ini sudah 5 hari nggak ada BBM Pak? Ya. Tanya gini, kalau jalannya sudah bisa masuk, selama ini kan di sini kan pakai jalan darat, penyalurannya. Kalau jalan daratnya itu sudah normal, mudah-mudahan kita doakan PU juga bisa sama-sama dengan kita untuk menyelesaikan jalannya, itu pasti longgar seperti semula. Tapi jalur tikus itu akan dimaksimalkan ya Pak? Akan dimaksimalkan karena tidak ada cara lain. Kalau tidak kita pakai jalan tikus, mau pakai jalur apa lagi? Jadi semua potensi yang punya peluang untuk bisa kita adakan, kita lakukan. Ya. Pak, terkait perusahaan Pak yang sesuai statement Walhi Pak, yang 7 perusahaan diduga pemicu banjir Pak. Tanggapannya Pak? Tanggapan dari curhat warga soal adanya penebangan hutan di hulu sana Pak. Bagaimana tanggapan kita Pak? Nanti kita akan koordinasi dengan Kementerian Teknis. Urusan kebun, urusan kehutanan, itu kan ada Kementerian Teknis. Nanti saya pulang dari sini saya akan koordinasi. Pak, tanggapannya gimana sih Pak? Ini kan Bapak kan pernah berstatement bahwa memang sumber daya alam kita harus dimaksimalkan. Tapi kalau dimaksimalkan mengundang bencana alam seperti ini gimana Pak? Dimaksimalkan itu dengan kita memperhatikan AMDAL. Kaidah-kaidah lingkungan harus menjadi prioritas dalam rangka menjalankan aktivitas usaha. Nah, dengan kejadian ini, maka kita harus melakukan evaluasi untuk pengetatan terhadap proses usaha yang berdampak pada lingkungan. Berarti ada yang nggak beres ya Pak di sini Pak kalau ngeliat kayak gini Pak? Nanti kita lihat, kita evaluasi ya. Oke, makasih Pak Menteri. Makasih Pak Menteri. Makasih Kanda. Jam 3 pagi, kira-kira jam 3 pagi ke jam 4 subuh gitulah. Itu air mulai datang, masih kecil, masih sangat barang gitu. Kira-kira jam 7, jam 8 itu sudah mulai surut, sudah bisa perbaiki barang-barang. Sebagian warga sudah mulai membersih-bersih, sebagaimana banjir biasa gitu kan. Sudah surut, sudah dibersih-bersihkan gitu. Setelah itu mulai airnya naik, tiba-tiba rumah udah hanyut ada satu gitu. Masih depan rumah kami ada itu yang hanyut di depan ini ada rumah sini. Jadi kira-kira itu jadi orang lari ke sana ke jembatan. Foto. Iya. Dekat. Itulah kira-kira kejadian air yang sangat besar. Turunnya itu kira-kira jam 1 siang ke jam 2 gitu. Hari apa Bang? Ya. Harinya di tanggal 25 November. Ketinggian berapa airnya Bang? Selasa. Ketinggian berapa dari apa? Kalau ketinggian air di sini melebihi dewasa, ini tidak bisa ditempati lagi. Airnya lebih dari saya pun ada. Karena artinya ketinggiannya di jembatan sana. Karena jembatan itu pun dilewati oleh air dan kayu, makanya itu jembatan itu rusak. Gitu. Jadi aba warga mengungsi itulah rumah yang hanyut itu. Iya. Jadi sebelumnya orang hanya membersihkan. Iya. Ketika air pertama datang, orang membersihkan lagi seluruh. Tapi itu di sekitar kami nih, sekitar jembatan ke jembatan warga yang di sini. Kalau sebagian sana lewat jembatan itu belum ada kejadian apa-apa. Hanya di sini. Gitu. Orang mengungsi ketika sudah ada yang hanyut ya? Iya, bukan. Ketika datang air yang sangat besar sama kayu itu. Jadi orang kan lari-lari entah kemana gitu. Iya. Gitu. Karena di sana kan daratan semua, jadi orang kita mau kemana lari gitu. Bang Azari, abang sendiri kondisinya gimana Bang? Keluarga, rumah, gimana kondisinya saat ini? Kalau keluarga kami alhamdulillah sehat, tapi kondisi barang-barang seperti rumah saya ada 21 juta gudang sama ini, itu semua datang sama tanah. Habis Bang ya? Habis semua, tidak lagi jasa, berkas semua tidak ada, kereta, mobil itu semua sudah rata sama tanah. Bang, untuk keluarga yang lain Bang, kira-kira ada yang hilang atau gimana sampai saat ini belum ditemukan? Masih ada, itu teman saya, orang tuanya masih ada, tidak ditemukan sampai sekarang. Bang, harapannya Bang selain terkait dengan bantuan, apa yang sangat diperlukan saat ini oleh masyarakat Bang? Kalau kami pakai mana namanya bantuan, alhamdulillah di lingkungan kami Kecamatan Batang Toru namanya ada perusahaan tambang PT Air, alhamdulillah sangat membantu sekali kepada kami karena orang itu sigap gitu, orang itu udah terdepan gitu, orang itu adalah bagian kami yang paling terdepan datang memberikan bantuan kepada kami, itu yang paling utama. Selain bantuan Bang, apa yang diharapkan? Kalau kami yang diharapkan kami yang membangkitkan
kembali desa kami itu ini. Bagaimana untuk selanjutnya itu aja. Di sini juga. Di sini juga. Kami tetap di sini. Walaupun namanya ada rasa trauma, bagaimanapun ada tanah kelahiran kami masih tetap ingin bertempat tinggal di sini walaupun hanya beberapa orang yang berani. Gitu. Kalau misalnya ada Kami rela ke manapun kami rela tinggal, tapi harus ada ditempatkan lahan. Berikan kami lahan, kami mau pindah. Kami kan kalau tidak ada lahan, kami mau bagaimana tempat tinggal kami kan gitu. Tapi kalau pemerintah memberikan kami lahan tempat tinggal, kami sangat mau untuk pindah meninggalkan kampung ini kan gitu. Tapi kalau tidak ada gerakan pemerintah untuk memberikan lahan apapun itu, ya kami tetap di kampung kami kayak gitu. Semua kan penduduk sudah padat, gimana lagi kami kan gitu. Bang, apalagi yang kira-kira saat ini yang diperlukan tapi belum terpenuhi, Bang? Gas lah, gas. Gas, Bu, ya. Hanyut sini. Kalau yang kami perlukan saat ini mungkin alhamdulillah semua sudah terpenuhi, namanya adakan posko bantuan terus datang ya. Yang kami butuhkan sekarang itu bagaimana ke depannya ini kampung kami ini itu aja. Kalau nama iya aktivitas kembali karena mata pencarian kami sudah mati. Sudah tempat tinggal tidak ada, mata pencarian mati kan gitu. Kalau yang lain namanya bantuan, insya Allah semua bantuan dari mana selalu datang kan gitu. Bukan kami bilang berlebih tidak, tapi setiap bantuan itu selalu datang. Itu kalau bantuan sigap, baju semua sudah pakai sudah. Untuk listrik, Bang, komunikasi sampai saat ini gimana, Bang? Kalau komunikasi masih tetap aktif di Tapanuli Tengah yang masih kurang aktif. Kalau di Tapanuli Selatan ini kecamatan Batang Toru sudah masih aktif sampai Batang. Tapi karena kejadian di sini jaringan masih susah gitu. Tapi di sini alhamdulillah jaringan masih oke. Untuk listrik, Bang? Apa? Listrik gimana? Untuk listrik? Ya, listrik. Kalau listrik mungkin kalau listrik saya rasa itu di pemikiran untuk ke belakang karena desa belum ada untuk ngapain kami bangun listrik itu. Dan kalau ada namanya desa kami kan butuh listrik itu. Pada saat ini nanti itu dilistrikkan ke belakang aja gitu. Gas lah. Gas. Iya. Bu, Ibu paling utama. Ibu sendiri, Bu, apa aja yang hilang, Bu, selain rumah dan keluarga? Semua habis. Tinggal keluarganya ada yang hilang, Bu? Semua. Di mana rumah Ibu? Hondaku hilang, rumahku habis. Berapa kurakin? Ada. Yang besar ini, Bu, yang dekat depan kantor desa ini, Bu, ya? Jadi semua. Jadi yang hilang siapa aja, Bu, anggota keluarganya? Anggota keluarga? Iya. Yang hilang ada enggak? Ada yang hilang, Bu, ya? Tapi rumah aja yang habis ya? Habis sawah habis. Sawah habis. Pencarian ya. Nggak ada lagi dah. Ladang pun putus. Tapi alhamdulillah kalau anggota keluarga selamat semua, Bu, ya. Jadi harapannya tadi, Bu, selain gas, LPG apalagi yang diperlukan, Bu, saat ini? Tempat tinggal. Tempat tinggal. Itu, Bu, ya. Jakarta. Semoga segera dipulihkan, Bu, ya. Semangat dan sehat-sehat, Ibu, ya. Bu, dengan siapa Ibu namanya, Bu? Ibu. Nah, Boru? Boru Regar. Bapak, Bu, sehat? tahun. Bapak sehat juga, Bu? Ya, udah lama. Oh, udah lama. Anak-anak sehat, Bu? Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ibu. Sehat-sehat, Ibu. Oh, mabas nila sana. Tetangga mahan. Manyi orang dalan berarti dia. Makanya Pak sen papan-papan bekas bagasi kan. Oh, dapat surat tanah sih. Surat tanahnya lain, surat tanah namin. Tapi kami madung basah, orang itu masih kurasa udah kena bongkar. 3 halak mana tinggal di bagasi Pak? Kami 5. Boruku Beda bagas. kalau Oh dia mason. boruku Baju ni pakai ni pas sadari bayar. 4 kalay. Bagasi tinggal. Oh, Kami 5.
Dari 9 sudah di Bekasi. Tidak sih udah bakas nih. Oh, market tangga. Di belakang tersama kaya di jauh kami di belakang na itu. Jadi 2 bagas mete. Oh, lu 2 bakas itu belakang. Alhamdulillah surat dapat depe. Surat tanah. Oh, lo surat tanah. Surat bangunan tidak. Tidak ada yang dapat sama sekali. Saya cuma gustunya ngerti di makan aku saya cuma masuk untuk membongkar itu. Kau bongkar tangannya tinggal mentinggal. Kau tak itu koper ini cuma ngeronya. Utas surat-surat itu sudah ini dah bosang dia. Sipirin jangan tuh ada tahu. Kalau awan beda buse. Beda buse tetangga ada betul. Tetangga tuh kiri. Oh, no. Ima dong pendas nendunan na tinggal di sini kan. Oh, na samping hiki. Halo. Isi gua. Atika Siregar. Alhamdulillah anggo surat tanah dapat. Tidak. Kalau ini Anak, kalau itu semua sama sekali lenyap. habis habis. Oh, ini dah anak lo. Anggo tanah na dia. Kalau surat tanah yang ini tidak, ini surat tanah anaknya. Ini satu rumah kami. Iya. Mariana itu. Makan sebagai apa? Ini sudah terbuka. Oh, nah hebat doang nanti. Ino be, iba yan doon sani matusan bagas na. Membuat Banjara turu. Oh, bro, warung masih dia me, menjarahi. Mana tahu kita? Kalau tahu kita udah kita tanya juga dia. Naro ada banjara langsung. Oh ini mahal, bukan. Kemungkinan nanti laksuni kan. Oh, dia masih sempat melaksuni. Menghitungan. Oh, mak, kopernya tekian. Kooperatif lain. Oh, udah, kopernya udah. Turun-turun nih orang. Kalau di bawahnya tidak yakin saya punya barang juga tidak dapat. 5 anak, karena anak saya 2 sama saya. Dan meninggal tinggal 1 rumah. Habis semua. Sudah anak. Kaos pak puisi dah. Banyak yang ngungsi kan. Dihanyutkannya. Barang-barang pun ada mbak. Habis semua. Foto dulu. Dulu taman ini. Saat ini yang sudah ditemukan yang meninggal dunia kisaran 40 orang ada. Warga Garoga. Warga desa Garoga. Dan yang dikebumikan secara massal itu ada 17 orang yang belum diketahui identitasnya. Dan yang belum dapat ada 17 orang lagi. Pak, kondisi saat kejadian gimana Pak? Boleh ceritakan sedikit Pak? Ya, mana kalau pada saat itu kira-kira kejadiannya jam 11 siang hari Selasa tanggal 25 November 2025. Nah, pada saat itu memang banjir itu jam 8 pagi sudah surut dia. Ini tiap tahun kan biasa itu banjir. Namun banjir itu hanya sekedar meluap dan mengotori rumah, lantai rumah lah. Dan kira-kira jam setengah 9 masyarakat masuk lagi ke rumah untuk membersihkan rumah sampai jam setengah 11. Dan kisaran jam 11 itu tiba-tiba datang meluap lagi dengan kayu-kayu besar. Yang kita lihat itu semua di tanah itu, di pinggiran sungai, di sawah-sawah, membawa lumpur dan pasir batu. Nah itu kira-kira kejadiannya. Berarti kondisinya waktu itu masih terang Pak ya? Masih terang, namun cuaca kan 2 minggu itu udah hujan terus, gelap. Jadi gelap kelihatan. Iya. Orang mengungsi kemana aja Pak? Yang mengungsi itu ada yang ke Kampung Tengah, ke Anggoli, ke Sukarami, ke Subabangun, dan arah ke Tapin itu ada yang ke Batula, Semuran, Haikini, ke Puskesmas, ke PCAR itu ke Podakanak, dan ada juga ke Batang Turu. Maksudnya yang ketika terjadi banjir masyarakat itu kemana aja Pak? Itu yang saya bilang tadi, ada yang lari ke Anggoli dan ada yang ke sini. Oh, ke bukit. Kurung di sini. Oh, ke jembatan. Nah itu kira-kira. Pak, boleh disampaikan juga Pak, kalau cerita tentang ini kan begitu banyak kayu-kayu Pak. Menurut Bapak seperti apa Pak kondisinya Pak? Dari mana asal kayu-kayu? Nah ini dia tadi, kita kan selama ini kampung ini kan termasuk kampung tertua di Kecamatan Batang Turu, Desa Garoga ini. Sudah ratusan tahun lah umur desa ini.
selama ratusan tahun ini nggak pernah ini kayu sedemikian ini di sini. Ini yang kita apakan, misalkan kita pun tidak tahu, tak memang mengetahuinya. Namun ada kabar-kabar dari masyarakat, ada yang membuat perkebunan sawit di sungai. Nah, ini kan itu kan daerah Kampung Tengah. Jadi kita tidak ada konfirmasi, pemberitahuan dan ataupun penelitian mereka apakah ini memang layak untuk dibuat tanaman sawit atau tidak. Karena setelah kita tahu bahwa hutan-hutan kita kan di atas sana kan itu kan penopang daripada curah hujan. Nah, itu sebagai tanggapan masyarakat. Pak, berapa tahun belakangan ini Pak, berapa kali pernah banjir yang terjadi di Desa Garoga dan sekitarnya Pak? Kalau 5 tahun apa ini, ya kadang sekali setahun ada banjir juga, tapi waktu di bulan Oktober, November, Desember. Tapi nggak pernah separah ini, sudah ratusan tahun nggak pernah separah ini. Dan saya ini juga masyarakat ini bukan Desa Garoga aja, boleh ditanya mulai dari Desa Aik Pining sampai Cimuran, Batu Hula, Aik Ngado, Garoga, Baturing, Huta Godang, bisa ditanya itu. Karena ini memang dasarnya hulu sungai, kayu-kayu yang lebih parah, ini 100% sudah tidak bisa lagi ditempati rumahnya. 100% itu. Warga saya itu tidak lagi yang apa ini. Dan tanah-tanah kami ini, tanah pertanian sudah 54 hektar. Sudah hancur total. Berarti Pak bisa dikatakan habis, sekitar 100% kampung ini udah habis. 100% habis. Tidak ada lagi kehidupan di sini kalau memang dibiarkan demikian. Pak Kades sendiri gimana Pak kondisinya Pak? Rumahnya, keluarganya seperti apa Pak? Kalau rumah saya itulah sekarang sungai itu. Yang sana jadi sungai. Nah, itulah jadi sungai rumah saya. Itu sebelumnya itu kiri kanannya itu pemukiman padat. Nah, setelah banjir ini lantaran kayu-kayu itu menyumbat di Sungai Garoga 2, jembatan Garoga 2, ya tiba paksa airnya menggenang ke tengah. Karena dia di bawah, di atas kan lebih tinggi. Nah, makanya dia membuat anak aliran sungai lagi yang baru. Nah, kalau memang sungai di sini cuma Garoga ini jembatan Garoga 1 dan yang sana itu beratas dengan Tapeng jembatan Garoga 2. Untuk keluarga Pak, gimana Pak kondisinya, selamat kah atau ada yang hilang Pak? Ya kalau keluarga satu lagi yang belum dapat. Kebetulan anak abang saya dari Tebing datang berkunjung sini, sudah berapa bulan memang sini dialah belum dapat sampai sekarang salah satunya. Kondisinya saat itu bagaimana Pak? Kondisinya pada saat itu kami sudah keluar dari rumah, dia masih di belakang. Nah, di belakang dia, sehingga dia nggak sempat dia keluar dari rumah pun nggak sempat dia. Sampai saat ini belum ditemukan. Sampai saat ini belum ditemukan. Kira-kira demikian. Nah.